Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Raudatul Jannah dari kelas IATC semester 4, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, Institut Darul Quran Jakarta. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Hadis Akidah Akhlak. Baik, di sini terdapat 3 tema yang harus dibahas. Yang pertama, kesolehan sosial perspektif Nabi, dan yang kedua, etika bernegara perspektif Nabi, dan yang ketiga, perintah memukul anak. Nabi Muhammad adalah contoh utama kesolehan dan teladan bagi umat muslim. Dalam perspektif Nabi Muhammad, konsep kesolehan mencakup aspek spiritual, moral, sosial, dan pribadi. Di sini saya akan menyebutkan beberapa hal penting dalam konsep kesolehan perspektif Nabi. Yang pertama yaitu tauhid atau mengesahkan Allah. Nabi Muhammad mengajarkan pentingnya mengakui keesaan Allah dan mengabdi hanya kepadanya. Ini mencakup keimanan yang kuat, ibadah yang tulus, dan pengabdian kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, akhlak mulia. Nabi Muhammad sangat menekankan pentingnya berperilaku yang baik dan memiliki akhlak yang mulia. Beliau adalah contoh teladan dalam kesopanan, kejujuran, keadilan, kerendahan hati, kemurahan hati, dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, ibadah yang konsisten. Nabi Muhammad mendorong umat muslim untuk menjalankan ibadah dengan konsisten, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan haji. Ibadah ini membantu menguatkan hubungan pribadi dengan Allah dan memperbaiki diri secara spiritual. Kemudian yang keempat, keadilan dan kesetaraan. Nabi Muhammad mempromosikan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan sosial. Beliau menekankan pentingnya memperlakukan semua orang dengan adil, tanpa memandang ras, suku, atau status sosial. Yang kelima, kasih sayang dan perhatian. Nabi Muhammad menunjukkan kasih sayang dan perhatian yang mendalam kepada keluarganya, sahabatnya, dan umat muslim secara umum. Beliau mempromosikan nilai-nilai kebersamaan, perdamaian, dan kepedulian terhadap sesama. Kemudian yang keenam, pendidikan dan pengetahuan. Nabi Muhammad mengajarkan pentingnya mencari pengetahuan dan pendidikan. Beliau mendorong umat muslim untuk belajar, memperoleh pengetahuan, dan mengembangkan diri secara intelektual. Kemudian yang terakhir, ihsan atau kemuliaan. Nabi Muhammad mendorong umat muslim untuk melakukan segala sesuatu dengan keunggulan dan kemuliaan. Ini mencakup memberikan yang terbaik dalam pekerjaan, pelayanan kepada orang lain misalnya, dan ketaatan kepada Allah. Di sini penting dicatat bahwa konsep kesolehan perspektif Nabi Muhammad tidak terbatas pada aspek individual, tapi juga mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nabi Muhammad mengajarkan pentingnya berkontribusi secara positif terhadap masyarakat, menjaga lingkungan, dan memperjuangkan keadilan sosial. Selanjutnya saya akan membacakan salah satu hadis yang menggarisbawahi bahwa pentingnya kesolehan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saya baca artinya. Demi Allah, bukanlah beriman salah seorang di antara kamu sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, hadis ini tuh menekankan pentingnya memperlakukan orang lain dengan kasih sayang, kepedulian, dan empati. Dalam konteks sosial, hadis ini mengajarkan kita untuk mengutamakan kepentingan orang lain sebagaimana kita mengutamakan kepentingan diri sendiri. Ini juga mencakup memperlakukan orang lain dengan cara yang kita sukai untuk diperlakukan, memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka, serta berusaha membantu dalam hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Kemudian, dengan menerapkan ajaran hadis ini dalam kehidupan sehari-hari kita dapat membangun hubungan sosial yang kuat, harmonis, dan penuh kasih sayang dengan sesama, serta membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Berikut saya akan membacakan beberapa hadis Nabi Muhammad yang menekankan pentingnya kepedulian terhadap kaum du'afa. Kaum du'afa ini yaitu orang-orang yang kurang mampu atau terpinggirkan dalam masyarakat. Hadis yang pertama, yang artinya, barang siapa memberi makan kepada seorang miskin di antara kaum muslimin, maka baginya seperti dia memberi makanan kepada Allah. Dan barang siapa memberi minum kepada seorang miskin di antara kaum muslimin, maka baginya seperti dia memberi minum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, hadis ini menekankan pentingnya memberikan bantuan dan memenuhi kebutuhan dasar orang-orang miskin. Nah, setiap tindakan pemberian makanan dan minuman kepada mereka dianggap sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, barang siapa yang mengurangi penderitaan seorang mukmin di dunia ini, Allah akan mengurangi penderitaannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang yang susah, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga menekankan pentingnya membantu meringankan penderitaan dan kesulitan saudara muslim yang kurang mampu, baik itu dalam bentuk keuangan, moral, dan bantuan praktis lainnya. Memberikan dukungan kepada mereka adalah tindakan yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, artinya sebaik-baik dari kalian adalah paling baik perlakuannya kepada istrinya, dan aku adalah yang terbaik perlakuannya kepada istri-istriku. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi teman-teman, meskipun hadis ini secara khusus menyebutkan perlakuan terhadap istri, namun juga mencerminkan pentingnya kepedulian dan perlakuan yang baik terhadap keluarga dan orang-orang terdekat, menunjukkan perhatian, kasih sayang, dan memberikan dukungan kepada keluarga, terutama mereka yang membutuhkan, adalah bagian kepedulian sosial yang diharapkan dari seorang muslim. Dalam Islam, kepedulian terhadap kaum du'afa bukan hanya sebuah amal mulia, tetapi juga merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip sosial dan kemanusiaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Melalui tindakan ini, kita dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, peduli, berempati terhadap orang-orang yang membutuhkan. Poin selanjutnya yaitu prinsip etika dalam perspektif hadis Nabi yang dapat membentuk kesolehan sosial. Nah, prinsip ini ada 5. Yang pertama yaitu keadilan, yang kedua adalah kasih sayang, yang ketiga adalah kerendahan hati, yang keempat kejujuran, yang kelima maaf dan ampun. Baik, masuk poin yang pertama yaitu keadilan. Nabi Muhammad menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan. Prinsip keadilan ini mencakup perlakuan yang adil tanpa memihak atau berlaku diskriminatif terhadap siapapun. Dalam membangun hubungan yang sosial, prinsip keadilan memberikan dasar yang kuat untuk merawat kepentingan dan hak-hak semua individu, sehingga tercipta kesetaraan dan keharmonisan dalam masyarakat. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu kasih sayang. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kasih sayang yang sangat mendalam kepada semua orang, termasuk keluarganya, sahabatnya, dan umat muslim secara umum. Prinsip kasih sayang ini melibatkan kepedulian, kelembutan, dan empati terhadap orang lain. Nah, dalam membangun hubungan sosial, kasih sayang memperkuat ikatan antara individu, menciptakan rasa saling menghargai, dan mendorong kebersamaan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Kemudian yang ketiga, kerendahan hati. Nabi Muhammad adalah teladan kerendahan hati. Prinsip ini melibatkan sikap rendah hati, menghindari kesombongan, dan menghargai martabat setiap individu. Dalam membangun hubungan yang sosial, kerendahan hati menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap orang merasa dihargai tanpa diakui dan merasa rendah atau diabaikan. Yang keempat adalah kejujuran. Nabi Muhammad sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam segala hal. Prinsip kejujuran ini mencakup dalam perkataan, tindakan, dan komitmen. Nah, dalam hubungan sosial, kejujuran menciptakan kepercayaan dan integritas di antara individu, memperkuat ikatan saling menghormati, dan membentuk fondasi yang kokoh untuk kerjasama dan kolaborasi. Kemudian yang kelima, maaf dan ampun. Nabi Muhammad mengajarkan pentingnya memaafkan kesalahan orang lain dan memberikan ampunan. Prinsip maaf dan ampun ini melibatkan sikap toleransi, kemurahan hati, dan pengampunan terhadap kesalahan orang lain. Kemudian dalam membangun hubungan sosial, prinsip ini memperkuat ikatan persaudaraan, mengurangi konflik, dan menciptakan lingkungan yang penuh kedamaian dan rekonsiliasi. Nah,
Setelah prinsip etika yang dapat membentuk kesolehan sosial sebelumnya, sekarang saya akan membacakan beberapa hadis Nabi yang menekankan pentingnya memaafkan kesalahan orang lain dalam menjaga kesolehan sosial. Baik, hadis yang pertama yaitu, dan tidaklah seorang mukmin menzolimi saudaranya seorang mukmin kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang memaafkan kesalahan saudara muslimnya. Selain itu, ini juga menekankan pentingnya memaafkan dan menghindari perlakuan yang zalim atau merugikan terhadap sesama muslim. Kemudian, hadis yang kedua. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengilustrasikan sikap maaf dan pengampunan dalam Islam. Menutupi aib seseorang berarti tidak mempublikasikan atau menyebarkan kesalahan mereka. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dan menutupi aib seseorang yang memilih untuk memaafkan dan menjaga kehormatan sesama muslim lainnya. Hadis yang ketiga, jika kamu mengetahui keburukan orang lain, maka tutupilah dengan kebaikanmu. Dan jika kamu tidak mampu menutupinya dengan kebaikanmu, maka jagalah lidahmu dan dari menyebarkannya. Hadis riwayat Ahmad. Juga hadis ini mengajarkan pentingnya menahan diri dari menyebarkan kesalahan atau keburukan orang lain. Sikap maaf dan pengampunan ditunjukkan dengan menutupi keburukan dengan kebaikan atau menjaga kerahasiaan orang lain tersebut. Nah, jika tidak mampu melakukannya, maka disarankan untuk menjaga lidah kita agar tidak menyebarkan informasi tersebut. Selanjutnya, hadis yang keempat. Barang siapa yang memberikan maaf, maka tidak akan diberi maaf. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, hadis ini menekankan pentingnya sikap memaafkan dalam Islam. Jika kita berharap untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus memaafkan kesalahan orang lain. Sikap maaf ini adalah bagian integral dari kesolehan sosial dalam Islam. Selain itu, sikap maaf dalam Islam menunjukkan kemurahan hati, toleransi, dan rasa kasih sayang terhadap sesama muslim lainnya. Dengan memaafkan kesalahan orang lain, kita dapat membantu hubungan yang harmonis, mengurangi konflik, dan memperkuat persaudaraan dalam masyarakat muslim. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke tema yang kedua, yaitu etika bernegara perspektif hadis Nabi Muhammad SAW. Poin yang pertama, konsep etika bernegara dalam perspektif hadis Nabi dan beberapa contoh hadisnya. Konsep etika bernegara dalam perspektif hadis Nabi mencakup prinsip-prinsip moral dan sosial yang membimbing tindakan pemerintahan dan warga negara dalam menjalankan tanggung jawab mereka terhadap negara dan masyarakat. Di sini saya akan menyebutkan beberapa hadis Nabi yang menggarisbawahi konsep etika bernegara. Yang pertama yaitu keadilan dalam pemerintahan. Sesungguhnya Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini menekankan pentingnya keadilan dalam pemerintahan. Pemerintahan diharapkan untuk mengutamakan keadilan dalam kebijakan dan tindakan mereka. Memperlakukan semua warga negara dengan adil tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, dan atau status sosial. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab kepemimpinan. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga menunjukkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab kepemimpinan terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Juga dalam konteks etika bernegara, para pemimpin diberikan amanah untuk memimpin dengan integritas, keadilan, dan kebijakan yang bijaksana. Bertanggung jawab atas kepemimpinan mereka, atas keputusan mereka, dan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang ketiga, kesejahteraan umat. Sebaik-baik pemerintahan adalah yang mengurus kepentingan rakyatnya dengan baik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menekankan pentingnya pemerintah untuk mengurus dan memperhatikan kepentingan rakyat secara efektif. Pemerintah diharapkan memprioritaskan kesejahteraan, kebutuhan dasar, dan keadilan sosial bagi semua warga negara dalam kebijakan dan tindakan mereka. Kemudian yang terakhir ada menghindari korupsi. Laknat Allah terhadap koruptor. Hadis riwayat Tirmizi.
Hadis ini juga menunjukkan sikap keras Nabi Muhammad terhadap korupsi. Ayo, pemerintah dan pejabat negara diharapkan menjauhi korupsi, memelihara kejujuran, dan memperlakukan harta publik dengan amanah, tanpa penyalahgunaan atau pengambilan keuntungan pribadi. So, konsep etika bernegara dalam perspektif hadis Nabi melibatkan kepemimpinan yang adil, tanggung jawab dalam memimpin, perhatian terhadap kesejahteraan umat, dan pencegahan korupsi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, maka negara dapat menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan sejahtera. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu prinsip etika dalam perspektif hadis Nabi yang dapat membentuk sistem politik yang baik. Yang pertama, ada keadilan. Nabi Muhammad menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem politik. Prinsip keadilan ini mencakup perlakuan yang adil kepada semua warga negara tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan status sosial. Dalam konteks politik, keadilan memastikan suatu individu memiliki hak-hak yang diakui dan dilindungi oleh negara. Yang kedua, amar ma'ruf dan nahi munkar. Nabi Muhammad mendorong umatnya untuk mendorong kebaikan atau amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran atau nahi munkar. Prinsip ini melibatkan partisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang baik dan menciptakan sistem politik yang berkeadilan. Jadi, negara yang berlandaskan prinsip ini akan mempromosikan nilai-nilai kebajikan, menghentikan praktik yang merugikan masyarakat, dan menjaga moralitas yang tinggi. Yang ketiga, kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Nabi Muhammad juga menegaskan pentingnya kepemimpinan yang adil dan bijaksana dalam sistem politik. Pemimpin harus mengutamakan kepemimpinan umum di atas kepentingan pribadi dan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan berdasarkan kebijaksanaan. Pemimpin yang adil dan bijaksana mampu membangun kepercayaan masyarakat, mengurangi konflik, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Yang terakhir, pembagian kekuasaan. Nabi Muhammad juga memberikan contoh pentingnya pembagian kekuasaan dalam sistem politik. Jadi, beliau sangat mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, mendorong keterlibatan kolektif dalam urusan politik, dan mendorong keterwakilan yang adil dalam struktur kekuasaan. Jadi, prinsip ini juga memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok, tetapi tersebar secara adil untuk melayani kepentingan masyarakat secara luas. Oke, prinsip-prinsip etika ini penting dalam membangun negara yang adil dan berkeadilan karena mereka menciptakan fondasi yang kuat untuk pemerintahan yang baik. Dalam sistem politik yang berlandaskan prinsip keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, kepemimpinan yang adil dan bijaksana, serta pembagian kekuasaan yang baik, maka negara dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan, memenuhi kebutuhan masyarakat, memastikan perlindungan hak-hak individu, dan mencapai keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini juga memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk membangun negara yang adil, berkeadilan, dan menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Masih dalam tema etika bernegara perspektif hadis Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya akan menyebutkan beberapa hadis Nabi Muhammad yang menekankan pentingnya menghindari korupsi dalam berpolitik dan berpemerintahan. Masuk ke hadis yang pertama. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, hadis ini menunjukkan kerasnya sikap Nabi Muhammad SAW terhadap korupsi. Beliau mengutuk dan mengecam tindakan memberi dan menerima suap yang merupakan bentuk korupsi dalam berpolitik dan berpemerintahan. Hal ini juga menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas-tugas politik dan berpemerintahan Kemudian yang kedua, jauhilah harta yang haram, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling baik ibadahnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menekankan pentingnya menjauhi harta yang diperoleh secara haram atau melalui tindakan korupsi. Seorang pemimpin atau pejabat negara yang adil dan jujur akan memiliki integritas, akan memprioritaskan keadilan dan kepentingan umum daripada memperkaya diri sendiri dengan cara tidak sah. Masuk hadis yang ketiga,
Tidak ada kemuliaan bagi pemimpin yang menipu dan tidak ada kemuliaan bagi pemimpin yang menzolimi. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini menyatakan bahwa tidak ada kehormatan atau kemuliaan bagi pemimpin yang berlaku curang atau menzolimi rakyatnya. Pemimpin yang berintegritas dan jujur akan menghindari tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan serta berusaha menjaga keadilan dalam pemerintahan. Masuk ke hadis yang terakhir, yaitu sesungguhnya seorang pegawai yang jujur, pemberian dan upahnya akan berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, hadis ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai pegawai atau pejabat negara. Seorang pegawai yang jujur akan dan tulus dalam menjalankan tugasnya akan mendapatkan berkah dari Allah dan dihormati oleh masyarakat. Jadi, hadis-hadis yang saya bacakan tadi menggarisbawahi pentingnya kejujuran, integritas, dan menjauhi korupsi dalam berpolitik dan berpemerintahan. Dalam Islam, seorang pemimpin atau pejabat negara diharapkan memiliki integritas moral, memegang teguh ke prinsip keadilan, dan bertindak secara jujur demi kepentingan umum. Melalui tindakan-tindakan ini, negara dapat terhindar dari korupsi, menciptakan pemerintahan yang adil, serta memperoleh kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Sebelumnya saya menyebutkan beberapa hadis tentang pentingnya menghindari korupsi dalam berpolitik dan atau berpemerintahan. Nah, sekarang saya akan menyebutkan beberapa hadis juga yang menekankan pentingnya dialog dan bermusyawarah dalam pengambilan keputusan politik. Langsung saja masuk ke hadis yang pertama. Pemimpin adalah pengurus dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusan rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan prinsip bahwa pemimpin adalah pengurus yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Dalam konteks pengambilan keputusan politik, hadis ini menggarisbawahi pentingnya pemimpin untuk melibatkan rakyat dalam musyawarah dan mendengarkan pandangan serta aspirasi mereka sebelum membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kemudian masuk ke hadis yang kedua. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dan kontribusi positif dalam masyarakat. Dalam konteks politik, setiap individu diharapkan untuk berperan serta dalam memberikan masukan, ide dan usulan untuk kepentingan umum. Dengan kita berpartisipasi aktif, masyarakat dapat ikut berperan dalam pengambilan keputusan politik dan membangun negara yang lebih baik. Selanjutnya, hadis yang ketiga, perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang, belas kasihan, dan simpati di antara mereka bagaikan satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya merasakan sakitnya dan tidak bisa tidur karena demam dan rasa sakit tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menggambarkan pentingnya membangun persaudaraan dan kerjasama dalam masyarakat. Dalam konteks politik, hadis ini menggarisbawahi pentingnya dialog dan musyawarah sebagai sarana untuk memahami dan merespon kebutuhan serta penderitaan masyarakat. Melalui dialog yang saling memahami, pemimpin dan warga negara dapat bekerja sama untuk mencari solusi yang terbaik bagi masalah yang dihadapi. Nah, sikap partisipasi aktif dalam bernegara adalah penting karena memberikan suara kepada warga negara dan memastikan bahwa keputusan politik mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam dialog dan musyawarah, pemimpin dapat menghargai keragaman pendapat, mengurangi konflik, dan mencapai keputusan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Partisipasi aktif juga dapat membantu memperkuat persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat. Gak kerasa kita akan memasuki tema yang ketiga, yaitu perintah memukul anak. Saya akan membacakan, pada poin pertama ini saya akan membacakan hadis perintah memukul anak dalam konteks mendidik. Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika tidak melaksanakannya ketika mereka berusia 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menyeratkan perintah kepada orang tua untuk mengajar anak-anak mereka melaksanakan sholat pada usia 7 tahun dan menggunakan hukuman fisik atau pukulan
jika anak-anak tersebut tidak mematuhi perintah tersebut pada usia 10 tahun. Namun, penting dicatat bahwa tafsir dan pemahaman hadis ini juga dapat bervariasi di kalangan ulama dan masyarakat muslim. Kemudian, dalam pandangan saya, penggunaan hukuman fisik terhadap anak harus dilihat secara konseptual dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika dan hak asasi anak. Islam sebagai agama yang menghormati dan melindungi hak-hak anak juga mengajarkan pendidikan yang lembut, penuh kasih sayang dan tanpa kekerasan. Dalam konteks hadis tersebut, penting untuk mempertimbangkan bahwa tindakan memukul anak bukanlah pilihan yang pertama dan satu-satunya dalam mendidik anak. Sebagai orang tua, diperlukan pendekatan yang bijaksana, kemudian komunikasi yang baik, pemahaman yang mendalam tentang perkembangan anak, dan dengan menggunakan metode pendidikan yang positif. Itu poin yang pertama dalam perintah memukul anak. Teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan ke poin yang kedua. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa hadis yang menekankan pentingnya kasih sayang dan perhatian dalam mendidik anak. Hadis yang pertama, sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik perlakuannya kepada istri-istrinya, dan aku adalah yang terbaik perlakuannya kepada istri-istriku. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, hadis ini menunjukkan pentingnya kasih sayang, perhatian, dan penghormatan dalam hubungan keluarga. Dalam konteks mendidik anak, orang tua diharapkan untuk memperlakukan anak-anak dengan kasih sayang, memberikan perhatian yang baik, dan membimbing mereka dengan teladan yang baik. Selanjutnya, hadis yang kedua, barang siapa yang tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang di bumi, maka Allah tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, hadis ini menggarisbawahi pentingnya belas kasihan dalam mendidik anak. Orang tua diharapkan untuk menunjukkan belas kasihan dan empati terhadap anak-anak mereka dengan memberikan perhatian terhadap kebutuhan dan perkembangan mereka. Dengan kasih sayang dan perhatian, anak-anak akan merasa mereka itu dicintai, dihargai, dan mereka itu akan terdorong untuk berkembang dengan baik. Masuk ke hadis yang ketiga, sebaik-baik harta yang diperoleh manusia adalah harta yang digunakan untuk kebutuhan keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan pentingnya memberikan perhatian dan memenuhi kebutuhan anak dalam mendidik mereka. Menggunakan harta dan sumber daya untuk memberikan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan kepada anak-anak adalah wujud kasih sayang dan perhatian yang akan membantu dalam pembentukan karakter dan perkembangan mereka. Hadis yang terakhir yaitu, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak mendapatkan kasih sayangku? Rasulullah menjawab, ibu. Kemudian orang itu berkata, siapa yang berhak setelah itu? Rasulullah menjawab, ayah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua, terutama ibu dan ayah, dalam mendidik anak. Kasih sayang dan perhatian yang diberikan oleh orang tua menciptakan ikatan emosional yang sangat kuat antara mereka dan anak-anak mereka, membantu anak-anak merasa aman, dicintai, dan dihargai. Hadis-hadis yang telah saya sebutkan tadi mengimbangi konsep perintah memukul anak dengan menekankan pentingnya rasa kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan yang lembut dalam mendidik anak. Meskipun ada tuh ya hadis yang menyebutkan pukulan dalam konteks tertentu, namun Islam menekankan pendidikan yang penuh kasih sayang dan memprioritaskan metode pendidikan yang lembut. Nah, di sini orang tua dianjurkan untuk menggunakan pendekatan yang komunikatif, pengajaran yang baik, dan teladan yang positif untuk membimbing anak-anak mereka menuju perilaku yang baik dan kualitas kepribadian yang mulia. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu prinsip etika dalam perspektif hadis Nabi yang dapat membantu membangun hubungan yang sehat antara orang tua dan anak dalam proses pendidikan. Yang pertama, kasih sayang dan perhatian. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak. Kasih sayang yang diberikan dengan tulus dan perhatian yang penuh akan membantu anak-anak merasa dicintai, dihargai, dan aman. Hal ini menciptakan ikatan emosional yang kuat antara orang tua dan anak, membuka komunikasi yang baik, dan memberikan landasan yang kokoh untuk pendidikan yang efektif. Yang kedua, teladan yang baik.
Nabi Muhammad juga adalah contoh teladan yang sempurna dalam segala aspek kehidupan. Orang tua diharapkan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka dalam berperilaku, akhlak, dan praktek keagamaan. Menunjukkan teladan yang positif membantu membentuk karakter anak, mengajarkan nilai-nilai yang baik, dan menginspirasi mereka untuk meniru kebaikan. Yang ketiga, sabar dan kesabaran. Nabi Muhammad mengajarkan pentingnya kesabaran dalam mendidik anak. Proses pendidikan dapat melibatkan tantangan, kesalahan, dan kesulitan. Oleh karena itu, orang tua di sini perlu bersabar dalam membimbing anak-anak mereka, memberikan pengertian, dan memberikan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Kesabaran memperkuat hubungan orang tua dan anak, menciptakan lingkungan yang aman, dan memungkinkan perkembangan yang optimal. Yang keempat, komunikasi yang efektif. Nabi Muhammad mendorong komunikasi yang baik dan efektif. Orang tua perlu mendengarkan dengan penuh perhatian, mengajukan pernyataan yang relevan, dan memberikan penjelasan yang jelas dalam berkomunikasi dengan anak-anak mereka. Komunikasi yang baik memperkuat pengertian, kepercayaan, dan menghindari kesalahpahaman antara orang tua dan anak, sehingga memfasilitasi proses pendidikan yang positif. Yang kelima, pendidikan yang lembut dan penuh hikmah. Nabi Muhammad menganjurkan pendidikan yang lembut dan penuh hikmah. Orang tua diharapkan menggunakan pendekatan yang bijaksana, mengajar dengan penuh kesabaran, memberikan nasihat yang bermanfaat, dan memberikan penjelasan yang membangun pendidikan. Pendidikan yang lembut dan penuh hikmah membantu anak-anak memahami nilai-nilai, etika, dan prinsip-prinsip yang baik secara mendalam, serta mendorong mereka untuk mengembangkan kualitas kepribadian yang mulia. Nah, apakah prinsip-prinsip ini penting? Ya, prinsip-prinsip etika ini penting dalam mendidik anak dengan baik, karena mereka membentuk hubungan yang sehat dan positif antara orang tua dan anak. Dengan memberikan kasih sayang, perhatian, menunjukkan teladan yang baik, bersabar, dan berkomunikasi dan baik, dan memberikan pendidikan yang lembut, orang tua dapat menciptakan ikatan yang kuat, membangun kepercayaan, dan memfasilitasi proses pembelajaran dan pertumbuhan anak-anak. Prinsip-prinsip ini membantu dalam membentuk karakter yang baik, memperkuat nilai-nilai moral, dan membantu anak-anak menjadi individu yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Poin terakhir dalam tema perintah memukul anak. Di sini saya akan membacakan beberapa hadis yang menekankan pentingnya kasih sayang dan perhatian dalam mendidik anak. Di antaranya, hadis yang pertama, "Aku adalah sebagai orang yang memberikan bayi kepada ayahnya, sedangkan kamu yang menyentuhnya dengan pukulan." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggarisbawahi bahwa pentingnya kasih sayang dan kelembutan dalam mendidik anak. Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa kasih sayang dan kelembutan adalah kunci dalam mendekatkan anak kepada orang tua dan membangun ikatan yang baik. Hadis yang kedua, orang yang tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang di bumi, maka Allah tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan pentingnya belas kasihan dalam mendidik anak. Sebagai orang tua, memberikan kasih sayang dan belas kasihan kepada anak adalah kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini membantu anak-anak merasa dicintai, dihargai, dan aman, serta menciptakan lingkungan yang positif untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Masuk hadis yang ketiga, "Kasihanilah anak-anakmu, berikan mereka makanan yang baik, dan ajarkanlah kepada mereka adab yang sopan." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menekankan pentingnya memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak. Selain memberikan makanan yang baik untuk pertumbuhan fisik mereka, orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan adab sopan dan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak mereka. Dengan demikian, mereka dibimbing untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, dalam mengimbangi konsep perintah memukul anak, penting untuk menekankan bahwa kasih sayang, perhatian, dan pengajaran nilai-nilai yang baik adalah pendekatan yang lebih utama dalam mendidik anak. Orang tua harus berupaya memahami terhadap perkembangan anak, menggunakan komunikasi yang efektif,
memberikan teladan yang baik, dan memberikan pendidikan yang lembut, serta penuh kasih sayang. Dengan cara ini, anak-anak akan tumbuh dengan baik dan mendapatkan bimbingan yang positif dari orang tua mereka. Baik, itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.